Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel belajar di Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Kali ini saya sedikit berbagi tentang pengelompokan pengelompokan IP untuk login Mikrotik hotspot. Ini sebenarnya saya mainnya di seri user dan sudah saya terapkan di beberapa server login hotspot rumahan, tapi dia tidak pakai router lain. Artinya kita mainnya di seri user. Banyak di seriuser, misalkan satu kode voucher itu dipakai untuk 5 orang misalkan ya, untuk 5 orang misalkan 10 orang misalkan seperti itu. Kelebihannya yang pertama, saya tulis kelebihannya dulu. Kelebihannya tidak perlu router atau AP lain, jadi cukup pakai AP voucheran. Misalkan ini biasanya kebanyakan diterapkan oleh teman-teman yang memakai sistem estafet ya. Jadi dari estafet dari Mikrotik ke AP1, AP2, AP3 dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu router AP lain, misalkan router yang harus bisa binding misalkan atau bisa PPOE misalkan seperti itu. Jadi ini tetap pakai sistem voucheran tapi rasa rumahan. Yang kedua koneksinya lebih terjaga. Artinya kalau pakai sistem PPPoE, saya tulis saja, koneksi lebih terjaga. Artinya kalau pakai sistem PPOE itu kan pelanggan kadang rasanya lemot gitu ya. Oh ini kok lemot nih, padahal yang pakai itu 10 pelanggan, 10 keluarga misalkan. Tapi pelanggannya cuma langganan 1 Mbps, itu ngerasa lemot. Jadi kan kita juga yang dikomplain ya. Jadi kalau pakai sistem share user seperti ini, bisa dibatasi sampai 5 pelanggan gitu, 5 perangkat lah. Dan juga kelebihannya bisa estafet ya, bisa estafet AP gitu ya. Dan kekurangannya gimana? Kekurangannya kadang ini masih banyak kelebihannya ya. Kekurangan biasanya kode vouchernya itu dibagi untuk teman-teman yang lain. Misalkan ada sebuah keluarga yang anaknya itu main ke temennya itu, ini kok saya pakai kode ini bisa langsung terhubung gitu. Biasanya kodenya itu dibagi ke orang lain gitu ya. Setelah orang lain pakai itu, keluarga rumahannya tidak mendapatkan jatah lagi di share usernya, misalkan cuma dijatah 5 ya, karena sudah ada anaknya yang bagi ke temennya. Jadi 5 itu sudah dipakai orang lain, lalu bapaknya datang kerja nggak bisa login gitu. Kode akses atau kode voucher terbagi. Sama saja sih dengan sistem rumahan sih. Kalau sistem PPOE atau sistem binding gitu kan, kalau kodenya dibagi dan juga bikin lemot, tapi masih bisa terkoneksi gitu ya. Banyak sih kelebihannya. Selain ini juga bisa terhubung ke AP manapun, jadi tidak harus di dalam rumahnya, jadi tidak harus terhubung ke AP yang ada di rumahnya. Jadi mau main ke rumah tetangga, ada akses point kita juga, si keluarga itu bisa terhubung atau bisa internetan menggunakan AP tersebut. Dan masih ada berapa lagi sih, kita langsung praktek aja. Di sini saya ada beberapa keterangan yang saya pakai ya. IP Mikrotik 170.0.0.1, IP networknya ini ya, netmasknya ini, terus full hotspot. Nah, untuk hotspot voucheran saya alokasikan poolnya 170.0.2.1 sampai 170.0.15.254. Untuk akses point, kalau teman-teman ingin akses poinnya bisa di remote satu jaringan ya, maka saya juga menggunakan IP untuk AP. Jadi saya alokasikan IP untuk AP di luar IP pool untuk hotspot. Jadi saya alokasikan 170.0.2 sampai 170.0.0125. Jadi untuk AP ini ada sekitar 24 IP, alokasi IP untuk AP. 124 AP itu kan estafet sudah banyak ya teman-teman. IP untuk share user ya, untuk user yang hotspot rasa voucheran, voucheran rasa rumahan. IP untuk share user 170.0.126, setelahnya IP AP ini sampai 170.0.0.254.
Saya biasanya bikinnya, saya settingnya sudah seperti ini, maka kita praktekkan ke mikrotik. Kalau saya biasanya membuat kui dulu, misalkan rumah anu misalkan ya. Saya misalkan rumah anu itu mau diberi IP, ini hapus dah biar tak ganggu. Ya, IP-nya kan untuk pelanggan rumahan itu 126 sampai 254. Misalkan ada mau pakai 5 voucher misalkan, atau 4 voucher biar genap. 4 voucher, 4 perangkat misalkan. Satu kode voucher itu mau dipakai 4 perangkat misalkan, seperti itu. Jadi kita alokasikan aja untuk rumah si anu, IP-nya 170.00126 sampai 170.00130. Untuk prakteknya sih seperti ini. Rumah anu misalkan target, jadi tulis saja 0026, lalu di copy ke bawah. Sebentar, saya sih bikinnya sistem manual ya, jadi saya belum sempat bikin sistem script, atau saya cari scriptnya belum ada. Seperti ini sih saya bikinnya. Itu 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 5. Misalkan 5 HP dah, 5 HP. Jadi genap sampai 130. Ini alokasi untuk rumah anu. Saya buat simple queue-nya dulu. 70, 026, 27, 28, 29, 30. Untuk max limit keluarga anu, nah misalkan ya, keluarga anu itu mau dilimit 1 MB untuk uploadnya dan 2 MB untuk downloadnya. Jadi sudah selesai sampai di sini, lalu klik apply dan OK. Dan untuk anu ini harus di atas hotspot ya, biar terlimit ya. Seperti itu. Setelah kita buat simple queue-nya, kita buat IP pool. Ya, IP pool. Jadi pool anu. Jadi 170.0026 sampai 170.0030 30. Ya, ini untuk pool anu. Namanya juga anu. Lalu kita buat user profile anu kan. Nah, untuk share user karena mau dipakai 5 perangkat bersamaan, maka kita isi 5. Rate limitnya, nah, ini sistemnya gini teman-teman. Kalau dipakai 1 perangkat, maka si anu ini akan mendapatkan full speed, full bandwidth. Jadi 1 Mbps sampai 5 Mbps, sampai 2 Mbps. Ya bener nggak? Di queue-nya 1 sampai 2. Ya oke. 1 sampai 2 Mbps. Kalau dipakai secara 55 itu terbagi ke 55-nya itu, terbagi secara merata gitu ya. Ya, jadi isi saja di sini 1M per 2M gitu ya. 1M per 2M. Jadi kalau dipakai sendiri kode vouchernya si anu, dia akan dapat 1M 2M. Kalau dipakai berdua akan terbagi 2. Kalau dipakai 5 terbagi 5. Sama ya kayak sistem rumahan, cuma kelebihannya kita bisa langsung estafet dari router tersebut gitu ya, dari access point tersebut. Address pool ya. Address pool jangan lupa diisi di sini. Address pool, isi pool anu, biasanya kalau Kemal lifetime out saya isi 2 menit. Lalu queue, parent queue, saya pilih yang sudah kita buat rumah anu ya, si anu ini kan ya. Jadi kode vouchernya untuk profil anu ini akan diparent ke simple queue yang sudah kita buat ya, seperti itu. Lalu kita buat usernya biar lebih jelas. Maaf batuk ya. Kita langsung praktek saja. Jadi di sini ada, kita buat nama anu, passwordnya adalah 000 dan profilnya kita pilih profil anu ya, profil anu. Ini kan share usernya sudah ada 5. Jadi kode login anu dan password 000 ini kan bisa dipakai di 5 perangkat secara bersamaan gitu ya. Tapi dia bayarnya bulanan gitu ya. Jadi di sini di profil di usernya juga bisa beri tulisan sampai kapan gitu ya. Sampai misalkan sekarang April, 4 April berarti sampai 3 Mei misalkan.
Ini berarti 1 bulan. Jadi 3 Mei dia harus bayar lagi untuk mengaktifkan kode vouchernya. Gimana kalau tidak bayar? Di disable aja kan gitu. Ya, ini sudah kita buat untuk kode anu. User profilnya sudah ke anu dan juga sudah di limit simple QUI. Ya, kita coba login pakai perangkat, pakai HP gitu ya. Pakai HP. Kita coba login pakai HP. Di sini belum ada yang aktif. Saya coba login pakai komputer ini aja dulu. Ya. Anu. Ya. Setelah login, ini untuk si anu sudah ada 1 kode voucher yang masuk. Maka kita speed test. Ini semoga koneksinya benar saya. Ini saya coba pakai kok gak ada anu ya. Sebentar. Saya ini tidak terhubung ke anu. Oke wes. Ya. Saya pakai mikrotik jelek. Ini untuk tesnya. Dan kondisinya juga kurang baik. Nah, itu dia trafik merah pada saat speed test. Dia mendapatkan limit maksimal sekitar 2 Mbps lah, katakanlah seperti itu. Dia mendapatkan limit maksimal 2 Mbps. Karena memang kita sudah limit di simple QUI-nya 2 Mbps. Lalu kita login pakai HP lain. Saya coba login. Perhatikan di bagian simple QUI-nya nanti nambahnya. Sebentar. Ini masih saya hubungkan HP-nya. Ya. Mau tak login dulu ke situ. Ya, sudah login. Berarti sudah ada 2 perangkat yang terhubung atas nama anu. Ya, bisa pakai 2 perangkat ya. Ya, nah itu perangkat yang kedua langsung makan 2 Mbps. Ya, IP-nya karena kita untuk profil anu sudah kita arahkan ke pool yang kita buat, maka si anu ini akan mendapatkan IP sesuai dengan IP pool tersebut yang kita alokasikan. Ya, seperti itu. Lalu kita hubungkan perangkat ketiga. Akan nambah seperti itu. Sebentar, saya hubungkan dulu. Saya hubungkan dulu perangkat ketiga. Ini HP-nya agak jelek, jadi agak lemot ya. Sebentar. Ya, perangkat ketiga sudah terhubung dan mendapatkan dia QUI ke dia jadi parent QUI ya ke rumah anu. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 perangkat yang terhubung karena ini kita alokasikan 5 untuk share usernya, dan untuk ketiga perangkat ini jatahnya tidak akan melebihi dari 2 Mbps. Jadi mau dipakai 1 HP dia akan tetap 2 Mbps, mau dipakai 2, maksudnya makannya ke mikrotik kita itu dia maksimalnya cuma 2 Mbps. Mau dipakai 3 pun mereka akan berebut sendiri koneksinya, tapi makannya tetap 2 Mbps seperti itu. Jadi caranya IP poolnya teman-teman harus paham juga IP-nya. Saya buat manual ini, IP-nya untuk alokasi IP-nya itu alokasi IP berapa yang dikosongi yang tidak dimakan ke hotspot ya, biar tidak dipakai orang lain gitu ya, dialokasikan. Nah, sama seperti saya ini untuk hotspot saya alokasikan IP lain. Ini masih satu network semua ya. Jadi pool hotspot ini, terus pool AP untuk pool share user rumahan ini si anu contohnya. Ini masih satu network di network 170.000.020 ya. Jadi masih dalam satu jaringan. Cuma untuk IP yang khusus share user tidak akan terpakai untuk hotspot voucheran yang manual. Seperti itu teman-teman. Dimanapun nanti koneksinya si anu ini, misalkan saya bilang tadi pindah ke akses point tetangga tapi masih dalam jaringan kita ya,
masih dalam jaringan hotspot kita misalkan, dia akan tetap login dan ujung-ujungnya juga sama, akan terlimit seperti ini ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman harus lihat IP itu di IP call ya, di IP call, IP kalkulator. Jadi di situ teman-teman berapa di sini juga nanti ada, ini saya contohkan 170.001/20 tadi yang kita saya buat. Nah ini ada address berapa, netmasknya berapa, terus hostmin hostmac-nya berapa gitu ya. Jadi hostminnya 170.001 sudah dipakai mikrotik, hostmac-nya itu 170.0.15.254. Jadi yang berubah ini dulu yang belakangnya dulu jadi 254, lalu ini nanti yang 01 ini jadi 1.1 sampai 254, lalu setelah itu 2.1 254 sampai 254 itu loh. Untuk IP itu barisannya seperti itu gampangnya. Karena saya bukan jurusan jaringan, jadi tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi intinya seperti itu. Kalau nanti urutannya ini dulu yang belakang dulu yang berubah. Jadi kan IP host pertamanya, host itu sebutannya, host pertamanya itu kan 1.1. Jadi akhirnya ini 254 di sini. Jadi 170.00254 itu sudah satu barisan lah, satu barisan host. Lalu setelah itu di sini akan berubah satu. Jadi angka 0 ini akan berubah satu, 1.1 lagi sampai terakhir 254 lagi sampai akhirnya maksimalnya jadi 15. Jadi 170.0.10.1 itu masih dalam ini, dalam dua batas ini ya. Jadi yang itu yang dinamakan satu network. Jadi kalau 170.001/20 itu hostnya atau IP-nya lah yang tersedia itu 4094 IP atau host yang disediakan oleh mikrotik ataupun perangkat apapun ke pelanggan gitu ya. Gimana kalau teman-teman belinya mikrotik siap pakai, silahkan hubungi teknisi Anda kan gitu ya. Bilang aja video ini, mungkin beliaunya ada skrip atau trik khusus biar tak seribet yang saya bikin gitu ya. Jadi nggak bikin manual, jadi bikin otomatis gitu. Saya bikin manual karena saya pahamnya seperti ini dan sudah berjalan di beberapa server sekitar 3 bulanan dan alhamdulillah sampai akhir saat ini masih aman-aman saja gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, selanjutnya gimana untuk rumah kedua misalkan? Untuk rumah kedua misalkan, ada rumah si Ani misalkan. Ya, Ani itu tinggal kita copy aja simple key-nya. Simple key-nya ini kita copy yang punya si Anu, ganti ke Ani. Ani ini mau diberi IP 30 mulai 31 misalkan. 31. Buat dulu simple key-nya. 32 misalkan. 33, 34, 35. Ini misalkan seri usernya kita isi 5. Jadi kita copy aja yang punyanya Anu, karena ini punya Anu sudah di atas hotspot. Kenapa? Karena kalau tidak di atas hotspot tidak akan jalan, misalnya seperti itu kalau yang pakai hotspot Micmon ya. Lalu kita buat IP pool untuk si Ani. Nah, kita buat aja pool Ani gitu ya. Lalu Ani Ami. Lalu kita isi 170.0031 sampai 170.0035 seperti itu. Ini pool untuk Ani. Lalu selanjutnya kita buat user profile gitu ya, Ani misalkan. Lalu rate limitnya isi sesuai dengan jatah kita gitu ya. Untuk poolnya pool Ani, queue-nya parent queue-nya ke Ani gitu ya. Lalu kita tinggal buat usernya Ani 000. Untuk profilnya Ani, komennya sampai mati gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada kurang jelas silahkan tinggalkan komentar. Saya cuma berbagi buat teman-teman yang masih belajar juga, karena saya juga masih belajar. Makanya saya bikin manual biar paham masuknya tuh gimana. Saya belum bisa bikinnya skrip-skrip yang kayak gini karena saya juga masih ada kesibukan di luar negeri ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika
terlalu banyak kata atau terlalu panjang, dengan harapan semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan, dan juga ada sedikit gambaran yang ingin melakukan sesuatu, bikin rumahan serasa voucheran atau voucheran secara serasa rumahan gitu ya. Jadi kalau saya masih bikinnya secara manual seperti ini. Terima kasih, mohon maaf untuk para master, untuk para senior. Saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Salam hormat, saya Dimas Al-Farouk yang rajin menabung, tidak sombong dan baik hati tentunya, dan rajin menabungnya di warung ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.